Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Di tengah tatapan tegang dari murid-murid Nine Heavens Supreme Purity Palace yang tak terhitung jumlahnya, serta tatapan mengejek dari berbagai ahli Yuan Gate, Lin Dong perlahan melangkah maju. Akhirnya, dia perlahan berhenti di tanah yang retak itu sebelum dia mengangkat kepalanya untuk melihat Lu Feng. Segera, dia membuka bibirnya dan membentuk senyum. Namun, senyumnya dipenuhi dengan hasrat membunuh yang tak ada habisnya. "Siapa kamu? Beraninya kamu ikut campur dalam urusan Yuan Gate-ku?" Lu Feng menatap Lin Dong dengan tatapan muram dan mengancam, sebelum dia bertanya dengan acuh tak acuh. "Aku di sini untuk mengalahkan kalian, anjing-anjing gerbang Yuan." Lin Dong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kilatan dingin melintas di mata Lu Feng. Dia baru saja akan berbicara, ketika beberapa tetua Yuan Gate bergegas ke sisinya dan berkata, "Tetua pertama, pria itu tampaknya adalah Lin Dong dari Sekte Dao." "Oh." Lu Feng sedikit terkejut. Kemudian, dia dengan hati-hati mengukur Lin Dong sebelum dia mengejek, "Aku masih bertanya-tanya siapa kamu? Ternyata kamu sebenarnya gelandangan-gelandangan yang diusir dari wilayah Suan Timur oleh gerbang Yuan kita. Mengapa? Apakah kamu diam-diam kembali setelah berkeliaran di luar selama 3 tahun? Saat itu aku bersumpah akan menghancurkan gerbang Yuanmu." Lin Dong tertawa. "Hanya kamu sendiri?" Lu Feng terkekeh. "Ketiga anjing tua itu masih hidup, benar kan?" Senyum di wajah Lin Dong berangsur-angsur menghilang. Sementara itu, mata hitamnya menatap dingin ke arah Lu Feng sambil bertanya dengan suara samar. "Bocah, apa kau sedang mencari kematian?" Seorang tetua Yuan Gate marah besar saat niat membunuh melintas di matanya. Detik berikutnya, dia sudah melesat maju. Seketika, kekuatan Yuan yang dahsyat menyapu tempat itu, menciptakan pemandangan yang mengkhawatirkan. Setelah itu, sebuah pukulan habis-habisan yang kejam merobek udara dan menghantam tanpa ampun ke arah Lin Dong. Setelah melontarkan pukulannya ke depan, bahkan tanah di bawahnya retak, meninggalkan garis retakan besar. Namun, menghadapi serangan ganas dari tetua itu, Lin Dong terus menatap Lu Feng. Akhirnya, tepat saat serangan tetua itu hendak mengenai tubuhnya, dia mengangkat tangannya dan dengan lembut mengulurkannya. Tinju itu, yang cukup kuat untuk menghancurkan gunung, menghantam telapak tangan Lin Dong dengan keras. Namun, saat semua orang menunggu gelombang serangan yang menakutkan menyebar, mereka tercengang saat menyadari bahwa tubuh Lin Dong tidak bergerak sama sekali. Sementara itu, telapak tangan Lin Dong dengan lembut melingkari tinju tetua Yuan Gate itu. Selain itu, tangannya yang tampaknya panjang tampak seperti lubang tanpa dasar, karena langsung menelan serangan yang sangat keras itu, dan langsung melahapnya. Setelah menyaksikan kejadian ini, ekspresi tetua Yuan Gate berubah drastis. Sementara itu, kegelisahan muncul di hatinya. Namun, dia baru saja akan mundur ketika tatapan acuh tak acuh Lin Dong akhirnya berbalik dan fokus padanya. Lin Dong melangkah maju setengah langkah. Tangannya yang panjang seakan menembus ruang saat mendarat tepat di kepala tetua Yuan Gate itu. Setelah itu, kilatan ganas melintas di mata hitamnya, sebelum sebuah kekuatan meledak dari telapak tangannya. Kemudian, dia tiba-tiba menekan telapak tangannya ke bawah. Tiba-tiba, tubuh tetua Yuan Gate itu mulai membengkak. Detik berikutnya, tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah dengan suara "bang" yang keras. Setelah itu, cahaya hitam menyala sebelum teriakan menyedihkan terdengar. Tetua itu baru saja akan melarikan diri, ketika sebuah tangan panjang menembus kabut hitam dan langsung mencengkeramnya. Setelah itu, tanpa ampun sama sekali, Lin Dong mengepalkan tangannya dan dengan paksa menghancurkan Yuan spiritnya. Dalam beberapa saat, seorang ahli tahap samsara pamungkas telah dilenyapkan. Jelas, dibandingkan dengan Ling Qingzu, Lin Dong beberapa kali lebih kejam dan tegas. Ini beberapa murid dari Nine Heavens Supreme Purity Palace, yang mengamati pertarungan dari belakang, membelalakan mata mereka saat ini. Sementara itu, keterkejutan menutupi wajah mereka. Bahkan, mereka menatap sosok kurus itu seolah-olah dia adalah hantu. Bagaimanapun, Ling Qingzu mampu mencapai prestasi seperti itu karena dia telah menerima warisan dari kepala istana. Namun, setelah menghilang selama 3 tahun, Lin Dong benar-benar menjadi menakutkan seperti ini. Kakak Lin Dong benar-benar hebat.
Suruo memegang lengan Ling Qingzu yang lembut dan berkata. Sementara itu, wajah cantiknya dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan emosi yang rumit di matanya, Ling Qingzu menatap punggung pemuda itu, yang dengan mudah menghabisi seorang ahli tahap samsara. Setelah itu, dia mendesah pelan dalam hatinya. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya berada di depannya. Akan tetapi, latihan pahit macam apa yang harus ia jalani hingga dapat mencapai taraf ini dalam waktu 3 tahun? Sejak hari kepergianmu, aku selalu percaya bahwa wilayah Suan Timur tidak akan menarik perhatianmu lagi setelah kau kembali. Ling Qingzu tampak tersenyum lembut. Senyuman sesaat itu membuat Suruo tercengang. Sambil tersenyum, Lindong menepuk-nepuk tangannya. Setelah itu, dia melihat para tetua dari Yuan Gate sebelum bertanya, ketiga anjing tua itu tidak ikut. Lu Feng menatap Lindong dengan mengancam. Sementara itu, ejekan di matanya berangsur-angsur menghilang. Lagi pula, bahkan dia tidak bisa menghabisi ahli tahap samsara secepat itu. Oleh karena itu, jelas bahwa orang yang berdiri di depannya, bukan lagi murid Sekte Dao yang dulu pernah dipojokkan oleh mereka. Sepertinya kau telah menjadi jauh lebih kuat setelah 3 tahun. Namun, dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir kau sedikit naif jika kau percaya bahwa kau dapat melenyapkan gerbang Yuan kami. Lu Feng berkata dengan ekspresi muram. Aku tahu, kalian bajingan punya hubungan dengan Yimo. Namun, itu tidak masalah. Aku akan menghapus semuanya, baik itu Yuan Gate maupun Yimo. Kata Lindong sambil tersenyum tipis. Kau tahu tentang Yimo? Mata Lu Feng menyipit saat dia berkata. Alasan mengapa kekuatan gerbang Yuan kalian melonjak tidak diragukan lagi karena Yimo telah diam-diam membantu kalian. Kalau tidak, kalian hanya bisa bermimpi tentang meratakan wilayah Suan Timur. Lindong mengejek dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menatap Lu Feng dan berkata, bahkan tubuhmu dipenuhi dengan aura iblis. Sepertinya hanya masalah waktu sebelum kalian terkikis oleh aura iblis. Gerbang Yuan kalian benar-benar sekelompok bajingan. Tidak kusangka kalian benar-benar akan terlibat dengan Yimo. Bocah, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Cahaya hitam berkelap-kelip di mata Lu Feng, sementara aura pembunuh yang menakutkan menyebar. Setelah itu, campuran mengerikan aura iblis dan Yuan Power berkumpul di belakangnya seperti lautan yang bergelombang sebelum dia melemparkan telapak tangannya ke depan. Seketika, aura iblis yang mengerikan itu berubah menjadi bilah bercahaya setinggi 10.000 kaki yang menebas ke bawah dengan ganas. Serangan Lu Feng dengan jelas menunjukkan bahwa kekuatannya jauh melampaui para tetua lainnya. Seketika, para murid dari Istana Kemurnian tertinggi 9 surga itu sangat terkejut. Setelah itu, mereka semua mulai merasa cemas. Cahaya bilah pedang itu jatuh dengan cepat dan bahkan ruang kosong itu pun terbelah. Namun, Lindong tetap menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Tiba-tiba, sebuah lubang hitam besar muncul di atas kepalanya, tepat saat cahaya bilah pedang itu hendak mendarat. Cahaya bilah pedang itu menghantam lubang hitam. Setelah itu, terdengar suara teredam, sebelum kembali sunyi. Lubang hitam itu masih berputar, tetapi cahaya bilah pedang itu telah menghilang. Pemandangan yang sangat misterius. Apa? Lu Feng juga sedikit terkejut. Tak lama kemudian, dia menatap Lindong dengan saksama. Suaranya gelap dan dalam saat dia berkata, apakah itu kekuatan melahap? Kamu benar-benar memiliki simbol leluhur melahap? Lindong tersenyum acuh tak acuh. Sebaliknya, dia perlahan mengulurkan tangannya, sebelum dia membidik Lu Feng dari jauh. Akhirnya, dia mengepalkan tangannya. Ekspresi Lu Feng berubah saat Lindong mengepalkan tangannya. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi banyak bayangan saat dia dengan cepat mundur. Namun, tepat setelah dia bergerak, ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Setelah itu, 4 lubang hitam muncul entah dari mana dan mengelilinginya, sebelum 4 aliran kekuatan devouring meletus. Kemudian, kekuatan sobek yang menakutkan langsung merobek ruang di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Lubang-lubang hitam itu berputar dengan keras. Tiba-tiba, terdengar erangan dari dalam. Tak lama kemudian, gelombang Yuan Power yang menakutkan meletus, sebelum penjara yang dibentuk oleh lubang-lubang hitam itu hancur berantakan. Kemudian, Lu Feng terhuyung-huyung keluar. Meskipun teknik distorsi lubang hitam yang dipelajari Lindong dari Devouring Master ini sangat kuat, Lu Feng bukanlah orang biasa. Karena itu, meskipun ia menderita luka-luka,
ia tidak terbunuh oleh Lindong dalam satu serangan. Kau memang memiliki simbol leluhur yang memakan? Pada saat ini, Lu Feng akhirnya yakin akan fakta ini. Lagi pula, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat meniru kekuatan memakan yang unik. Lindong tersenyum, tetapi dia tidak membantah tuduhan tersebut. Tidak seperti sebelumnya, dia tidak perlu lagi menyembunyikan fakta bahwa dia memiliki simbol leluhur. Bagaimanapun, kekuatannya yang luar biasa memastikan bahwa dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Memangnya kenapa kalau kamu punya simbol leluhur pemakan? Apa kamu pikir aku takut padamu? Ekspresi Lu Feng berubah drastis. Sementara itu, cahaya hitam di matanya semakin kuat, sementara kejahatan brutal menutupi wajahnya. Tiba-tiba, dia melangkah maju sebelum aura iblis muncul dan berubah menjadi sosok iblis setinggi 10.000 kaki di belakangnya. Tinju setan surga Yuan. Raungan pelan terdengar dari tenggorokan Lu Feng. Saat ini, jelas bahwa dia telah mengerahkan kekuatannya hingga batas maksimal. Bagaimanapun, dia mendeteksi aroma bahaya yang kuat dari tubuh Lindong. Tubuh Lu Feng mundur sebelum ia langsung melompat ke sosok iblis besar itu. Kemudian, dua lampu merah menyala. Kemudian, sosok iblis itu mengayunkan tangannya yang besar di depan sebuah tinju, yang berisi kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan dunia, berayun dengan marah ke arah Lindong. Sebelum serangan itu mendarat di tanah, angin tinju yang menakutkan itu telah mengguncang ruang angkasa hingga menjadi terdistorsi. Bahkan, pulau terapung tempat mereka berada, bergetar hingga mulai runtuh. Karena jatuh dengan cepat, semua orang sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Lindong mengangkat kepalanya. Pupil matanya memantulkan tinju iblis besar itu, yang mendekat dengan cepat. Kemudian, dia perlahan mengulurkan lengan kanannya. Seketika, cahaya hitam dan kilat menyambar. Tak lama kemudian, lengan kanannya benar-benar mulai mencair. Sementara itu, cahaya hitam dan kilat terus menari-nari di lengannya, dan samar-samar terlihat dua simbol kuno mengambang di dalam lengannya yang mencair. Dulu, Lindong hanya bisa menggunakan dua simbol leluhur untuk mencairkan jarinya. Namun, setelah kekuatannya meningkat, ia kini mampu mengubah seluruh lengannya ke kondisi itu. Tentu saja, ini berarti serangannya jauh lebih mematikan daripada sebelumnya. Aku akan mulai menyelesaikan masalah dengan Yuan Gate mulai dari dirimu, anjing tua. Kaki Lindong tiba-tiba menghentak tanah. Kemudian, tubuhnya langsung berubah menjadi seberkas cahaya. Ternyata dia benar-benar menyerang langsung ke arah tinju iblis itu dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Dari kelihatannya, dia jelas berencana untuk bertarung langsung dengan Lu Feng. Para murid dari Nine Heavens Supreme Purity Palace dengan cepat mengatupkan bibir mereka rapat-rapat dengan ekspresi terkejut. Bahkan, Suruo pun merasa khawatir. Sebaliknya, hanya Ling Qingzu yang tampak tenang. Namun, tanpa sadar dia mengepalkan tangannya. Dua sinar cahaya yang menakutkan melesat di langit. Pada saat berikutnya, keduanya tiba-tiba bertabrakan di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, seakan-akan seluruh dunia bergetar. Gelombang kejut energi yang tak terlukiskan beriak cepat di langit. Menghadapi gelombang kejut ini, perasaan terdistorsi yang kuat muncul di area tersebut. Banyak pasang mata menatap tajam ke arah sumber gelombang energi yang menyebar. Para murid istana kemurnian tertinggi 9 surga mengepalkan tangan mereka yang penuh keringat. Mata Ling Qingzu juga terfokus ke langit. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba terfokus. Seseorang dapat melihat seberkas cahaya melesat keluar dari sumber gelombang kejut energi dan tiba-tiba melesat ke atas. Tinju iblis yang besar itu hancur berkeping-keping oleh serangan sinar cahaya itu. Tinju iblis itu hancur berkeping-keping dimanapun sinar cahaya itu lewat. Ruang di sekitarnya terdistorsi saat sinar cahaya itu melesat lurus ke arah sosok iblis besar di langit. Sosok iblis itu jelas merasakan kekuatan sinar cahaya yang menuju ke arahnya. Raungan marah segera terdengar. Orang hanya bisa menyaksikan ki iblis yang mengerikan berkumpul di depannya, berubah menjadi susunan cahaya ki iblis yang besar. Susunan cahaya itu dipenuhi dengan ki iblis yang jahat. Namun, sinar cahaya itu tetap secepat biasanya bahkan saat menghadapi pertahanan yang tangguh. Lindong muncul di depan susunan cahaya itu dalam sekejap. Tangannya yang seperti cairan petir hitam bagaikan pedang tajam yang dapat membelah langit.
Tangan itu melesat maju dengan ganas dan menghantam susunan cahaya ki iblis itu dengan keras. Suara rendah dan dalam bergema di langit saat kedua kekuatan itu bertabrakan. Kilatan petir hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tangan Lindong dan dengan panik menghancurkan susunan cahaya ki iblis. Lindong, apakah ini semua yang kau miliki? Kau benar-benar berencana untuk membalas dendam pada 3 Master Sekte Yuan Gate kita dengan kemampuan yang menyedihkan seperti itu? Kau benar-benar tidak tahu batas kemampuanmu. Sosok iblis itu meraung ke langit, sementara keduanya terjebak dalam kebuntuan. Tawa Lu Feng yang keras dan mengejek menyebar dari dalam raungan itu. Tatapan mata Lindong acuh tak acuh saat ia menatap sosok iblis yang meraung. Tangannya yang seperti cairan tiba-tiba mengepal dan 2 simbol kuno perlahan muncul. Setelah itu, mereka saling terkait dan kilat hitam yang menyilaukan meledak dari lengan Lindong. Lindong perlahan menarik tangannya, sebelum menghantamkannya ke depan lagi beberapa saat kemudian. Tangannya menghantam susunan cahaya ki iblis dengan keras. Kali ini, pertahanan mengerikan dari susunan cahaya aura iblis tidak efektif. Lengan Lindong yang seperti cairan langsung menembus susunan cahaya dan merobeknya. Dengan pertahanannya yang hancur, Lu Feng tanpa sadar berteriak. Ada sedikit keterkejutan dalam suaranya. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk pertahanan ini. Namun, pertahanan itu sebenarnya masih belum mampu menghalangi Lindong. Lindong tidak memberi Lu Feng kesempatan untuk mengatur napas. Tubuh Lindong bergerak dan dia langsung muncul di depan sosok iblis itu. Sebuah pukulan melesat ke depan saat sinar petir hitam seperti cairan tiba-tiba melesat keluar dari tinjunya. Sinar petir hitam itu seperti bintang jatuh saat melesat melintasi langit dan menghantam sosok iblis besar itu. Setelah itu, tiba-tiba terdengar suara jeritan yang menyedihkan. Sinar petir hitam itu telah menembus sosok iblis itu. Ki iblis tampak menutupi langit dan daratan saat menyebar dengan liar dari dalam sosok iblis itu. Setelah itu, sosok iblis itu dengan cepat memucat dan tubuh Lu Feng sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Namun, sekarang ada lubang berdarah yang dalam di dadanya. Wajahnya yang awalnya gelap dan menyeramkan telah menjadi putih pucat, sementara matanya yang dingin itu dipenuhi dengan rasa takut. Anda. Wajah Lu Feng pucat pasi saat menatap Lindong yang muncul di langit di dekatnya. Lu Feng tidak pernah membayangkan bahwa bahkan dengan kekuatan penuh, dia akan dikalahkan begitu cepat di tangan Lindong. Bagaimana ini mungkin? Lu Feng bergumam. Dia adalah individu kuat yang telah bersentuhan dengan reinkarnasi. Kecuali para ahli puncak tahap reinkarnasi itu, akan sulit bagi siapapun untuk mengalahkannya. Namun, pertarungan baru saja dimulai ketika dia benar-benar dikalahkan. Bagaimana dia bisa menerima ini? Kakak Lindong menang. Surou dan yang lainnya di belakang tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan ketika mereka melihat pemandangan ini. Mata mereka juga dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka telah menyaksikan sendiri kekuatan Lu Feng sebelumnya, dan bahkan kepala istana dari Nine Heavens Supreme Purity Palace mereka telah dikalahkan olehnya. Tidak disangka bahwa bahkan individu sekuat itu bukanlah tandingan Lindong. Tampaknya bahaya yang dihadapi Nine Heavens Supreme Purity Palace akhirnya akan teratasi hari ini. Tangan Ling Qingzu yang terkepal erat juga diam-diam mengendur saat ini. Telapak tangannya tampak sedikit basah. Penatua pertama, apakah kamu baik-baik saja? 3 sosok melesat keluar dari kam gerbang Yuan dan dengan cepat tiba di samping Lu Feng. Keterkejutan mewarnai mata mereka saat mereka menatap luka-luka yang dialami Lu Feng dan buru-buru bertanya. Lu Feng menggertakkan giginya dan menggelengkan kepalanya. Dia segera melambaikan tangannya dan berteriak, "Semua murid Yuan Gate dengarkan. Cucilah istana kemurnian tertinggi 9 surga dengan darah. Kalian bertiga, ikuti aku dan hentikan bocah nakal ini." Lu Feng melirik ketiga tetua yang tersisa di sampingnya. Setelah kekalahannya sebelumnya, jelas bahwa dia tidak berani melawan Lindong sendirian. Para murid Yuan Gate yang tak terhitung jumlahnya berteriak serempak setelah mendengar ini, cahaya hitam jahat muncul di mata mereka. Setelah itu, aura pembunuh yang kuat meletus sekali lagi, mereka menyerbu ke arah para murid Nine Heavens Supreme Purity Palace seperti banjir. Tatapan dingin melintas di mata Ling Qingzu saat dia melihat gerbang Yuan menyerbu ke arah mereka lagi. Dia hendak campur tangan ketika Lindong di langit yang jauh di atas tersenyum tipis.
Dia melambaikan tangannya dengan lembut dan suara acuh tak acuh perlahan menyebar di langit. Anggota Yuan Gate telah dirusak oleh Ki Iblis. Bunuh mereka semua. Suara angin kencang tiba-tiba terdengar dari kejauhan saat suara Lindong terdengar. Kemudian, beberapa sosok muncul di langit di atas banyak murid istana kemurnian tertinggi 9 surga. Aura mengerikan terpancar saat sosok-sosok itu muncul. Kekuatan Yuan yang tak terbatas berubah menjadi banyak tirai cahaya saat mereka melambaikan lengan baju mereka. Tirai cahaya itu melindungi para pengikut istana kemurnian tertinggi 9 surga di dalam diri mereka. Surou tercengang saat melihat sosok-sosok yang tiba-tiba muncul di langit. Dia bisa merasakan bahwa setiap aura ini tidak lebih lemah dari aura penguasa istana mereka. Beberapa dari mereka terlihat sangat asing. Mereka seharusnya bukan ahli dari wilayah Suan Timur. Mungkin, mereka adalah ahli yang dibawa kembali oleh Lindong. Ling Qingzu sedikit mengernyit. Tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab. Para ahli dibawa kembali oleh kakak Lindong? Surou terkejut. Para ahli tingkat puncak ini akan memiliki status tinggi dimanapun mereka ditempatkan. Tidak disangka bahwa kakak Lindong benar-benar dapat mengundang mereka ke sini. Orang-orang yang muncul tentu saja Little Marten, tetua pertama Zuli dan yang lainnya yang mengikuti Lindong. Mata mereka tertuju ke arah para pengikut Yuan Gate saat mereka muncul. Kekuatan Yuan yang agung melonjak saat mereka melemparkan telapak tangan ke depan. Serangan yang kuat menghancurkan para pengikut Yuan Gate, menyebabkan mereka tidak lagi mampu maju lebih jauh. Ini. Ekspresi Lu Feng dan kawanannya berubah drastis saat melihat ini. Keheranan terpancar di mata mereka saat menatap para ahli dengan aura menakutkan di belakang Lindong. Penatua pertama, Lindong benar-benar telah membawa kembali begitu banyak orang kuat. Seorang tetua Yuan Gate berkata dengan suara terkejut. Dia bisa mendeteksi perasaan berbahaya yang kuat dari orang-orang itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tetua lainnya bertanya dengan tergesa-gesa. Mereka sudah kehilangan semua keuntungan yang mereka miliki dengan munculnya kelompok Lindong. Ekspresi di mata Lu Feng berubah dengan cepat. Dia mengatupkan giginya dan berkata, mundur. Lindong, tunggu saja. Begitu 3 guru sekte Yuan Gate-ku keluar dari tempat peristirahatan mereka, sekte Daomu pasti akan hancur. Lu Feng meraung marah. Setelah itu, dia langsung berbalik dan mundur. Sikap itu menunjukkan bahwa dia tidak bisa diganggu oleh para murid Yuan Gate itu. Mengapa kalian pergi sekarang setelah kalian ada di sini? Lindong menatap kelompok Lu Feng, yang bersiap untuk kembali, dan berkata sambil tersenyum tipis. Lu Feng sama sekali tidak menghiraukan hal ini. Dia berbalik dan pergi, bertindak dengan cara yang sangat tegas. Namun, mereka merasakan langit tiba-tiba menjadi sedingin es ketika mereka baru berjalan sejauh 10.000 kaki. Salju turun dan menutupi tempat itu. Ini buruk. Ekspresi Lu Feng berubah saat melihat ini. Ia buru-buru mengangkat kepalanya. Kemudian, mereka melihat sosok anggun duduk malas di pohon pinus, yang berdiri di gunung tak jauh dari sana. Rambut panjangnya yang berwarna biru es terurai. Mata biru esnya yang cantik mengandung hawa dingin yang lebih hebat daripada salju. Itu adalah Ying Huan-Huan dari Sekte Dao. Kelompok Lu Feng terdiri dari para ahli top dari Yuan Gate. Setelah setahun berselisih dengan Dao Sek, mereka tentu saja pernah mendengar tentang individu yang sangat kuat ini yang muncul entah dari mana. Oleh karena itu, dia langsung mengenalinya. Di atas pohon pinus, mata cantik Ying Huan-Huan melirik mereka. Dia perlahan berdiri dan melangkah di udara saat teratai es terbentuk di bawahnya satu persatu. Setelah itu, dia menekan jarinya yang panjang di udara kosong. Tembok segel es. Kepingan salju berkumpul dengan gila-gilaan saat ini. Setelah itu, mereka berubah menjadi 4 dinding es yang membentang ke langit di sekitar kelompok 4 orang Lu Feng, menutup semua jalur mundur. Kelompok Lu Feng segera melancarkan serangan beruntun setelah melihat kejadian ini. Namun, mereka tidak mampu menembus dinding es tersebut. Tubuh Lindong melesat dan muncul di atas dinding es. Dia melihat ke arah 4 orang yang terperangkap di dalamnya. Ekspresinya tetap acuh tak acuh saat dia mengepalkan tangannya dan sebuah tablet batu mini muncul di dalamnya. Itu adalah tablet desolet besar yang disempurnakan Lindong. Tenang saja, ketiga anjing tua itu akan segera menemani kalian semua.
Lindong berkata dengan suara samar. Tak lama kemudian, dia melambaikan tangannya. Tablet desolet besar melesat keluar dan mengembang, tumbuh hingga ukuran 10.000 kaki. Riak kuno tak berujung menyebar dari bawah tablet. Di bawah tekanan ini, ki iblis di dalam tubuh kelompok Liu Feng tersebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Suara berderak dan berderit meletus dari seluruh area itu, seakan tak mampu menahan beban berat saat lempengan batu raksasa itu turun. Tuan Sekte, selamatkan kami. Batu prasasti itu ditekan ke bawah, dan ketakutan akhirnya muncul di mata Lu Feng. Setelah itu, dia berteriak dengan suara serak. Seluruh langit tampak tiba-tiba berubah dengan cepat saat lolongannya terdengar saat tangan perak raksasa langsung terjulur dari dalam. Setelah itu, sebuah tinju menghancurkan banyak lapisan dinding es dan mencengkeram kelompok Lu Feng. Anjing tua Yuan Gate, apakah kamu akhirnya akan campur tangan? Tatapan mata Lindong tampak tajam saat tangan raksasa itu muncul, sementara suara dingin bergema di langit. Tangan perak besar itu menembus ruang dan menghancurkan banyak lapisan dinding es. Setelah itu, ia meraih kelompok Lu Feng. Dari kelihatannya, jelas ia berencana untuk menyelamatkan kelompok Lu Feng sebelum Lindong bisa membunuh mereka. Lindong berdiri di udara. Matanya yang hitam tampak dingin saat ia menatap tangan perak besar itu. Tidak ada banyak keterkejutan di matanya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan Great Desolate Tablet sekali lagi mengembang. Setelah itu, ia berbalik dan menghantam tangan perak besar itu dengan kejam. Seolah merasakan tindakan Lindong, dengusan dingin tampak muncul dari ruang yang hancur. Tangan perak besar itu berbalik dan menghadapi serangan Lindong, bertabrakan dengan kuat dengan tablet desolet besar yang menghantamnya. Bentrokan dahsyat itu langsung menghancurkan ruang di sekitarnya saat gelombang energi yang tak tertandingi menyebar. Kelompok Lu Feng, yang paling dekat, tanpa sadar memuntahkan seteguk darah. Tablet desolet besar bergetar hebat saat riak-riak kuno terus dipancarkan dalam bentuk melingkar. Namun, tangan perak besar itu juga sangat menakutkan, dan benar-benar menahan penindasan tablet desolet besar. Meskipun tangan perak besar itu bergetar terus-menerus, itu tidak memungkinkan tablet desolet besar untuk sepenuhnya menekannya. Kunci penekan iblis Phoenix S. Teriakan sedingin es terdengar dari dekat saat Lindong terkunci dalam pertarungan dengan tangan perak besar itu. Tak lama kemudian, salju yang menyelimuti langit membentuk 10 burung Phoenix es besar. Setelah itu, burung Phoenix es melesat maju dan mengelilingi tangan perak besar itu. Mereka berputar mengelilinginya saat bulu burung Phoenix mereka berubah menjadi rantai sedingin es besar yang melilit erat tangan perak besar itu. Aura dingin yang mencengangkan muncul dari rantai, yang langsung menyebabkan kabut putih pekat muncul dari tangan perak besar itu. Lapisan es dengan cepat menyebar di tangan perak besar itu. Aura dingin juga menyebabkan kekuatan tangan perak besar itu jatuh. Selanjutnya, Great Desolate Tablet turun dan menekannya. Namun, cahaya perak pada tangan perak besar itu mekar saat Lindong dan Ying Huan memaksanya ke posisi yang tidak menguntungkan. Ruang terdistorsi dan tangan perak besar itu menghilang. Tablet desolet besar jatuh, namun luput dari sasarannya, menyebabkan daratan di bawahnya runtuh akibat kekuatannya. Lindong mengerutkan kening saat melihat ini. Hilangnya tangan perak besar itu terlalu aneh. Terlebih lagi, hal yang paling aneh adalah dia tidak dapat merasakan bagaimana tangan perak besar itu menghilang. Tetua pertama Zuli dan yang lainnya di kejauhan mengamati dengan seksama pertarungan di sisi Lindong. Mereka juga mengerutkan kening ketika tangan perak besar itu menghilang saat ekspresi serius melintas di mata mereka. Teriakan Ying Huan tiba-tiba terdengar di telinga Lindong saat dia mengerutkan kening. Tak lama kemudian, dia merasakan aura dingin tiba-tiba menyapu ke arahnya, dengan cepat membentuk dinding es besar di belakangnya. Ruang tiba-tiba terbelah saat dinding es terbentuk, dan sebuah tangan perak besar dengan ganas berayun ke arah Lindong. Tangan itu menghancurkan dinding es dengan sebuah pukulan. Namun, Lindong memanfaatkan kesempatan sepersekian detik ini untuk segera pulih dan mundur, menghindari serangan aneh dari tangan perak besar itu dalam prosesnya. Tangan perak besar itu tidak tinggal diam setelah serangannya meleset. Cahaya perak menyala dan anehnya menghilang lagi. Pupil mata Lindong sedikit mengecil saat melihat pemandangan aneh ini. Dalam sepersekian detik sebelumnya, dia telah mendeteksi kekuatan misterius.
Apa yang sedang terjadi? Ying Huan bergerak dan muncul di samping Lindong. Matanya juga menunjukkan sedikit kebingungan. Tangan perak besar ini terlalu tidak terduga. Lindong menggelengkan kepalanya pelan. Matanya berkilat dan dia tertawa dingin. Coba kulihat berapa lama kau bisa terus bertingkah seperti hantu ini. Huan, aku akan menyerang dan menghabisi beberapa orang itu. Perhatikan sekelilingku. Karena tangan perak besar itu terlalu aneh, Lindong akan memaksanya untuk memperlihatkan dirinya. Tubuh Lindong langsung berubah menjadi seberkas cahaya, yang melesat ke arah kelompok Lu Feng, saat aura pembunuh yang menakutkan melesat ke langit. Kelompok Lu Feng merasa ngeri saat melihat Lindong menyerang mereka dengan wajah penuh keganasan. Mereka buru-buru mundur, namun, Lindong tidak memberi mereka kesempatan untuk melawan. Tangannya terbuka dan cahaya putih hangat tampak menutupi langit dan daratan saat cahaya itu melonjak keluar, membungkus mereka berempat dalam prosesnya. Kelompok Lu Feng terkejut saat mendapati aura iblis di dalam tubuh mereka perlahan menghilang di bawah cahaya putih hangat ini. Hal ini terutama terjadi pada Lu Feng. Dia sudah terluka sejak awal, dan ini hanya memperburuk keadaan. Ekspresinya semakin pucat. Lindong tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Dengan lambaian lengan bajunya, Great Desolate Tablet sekali lagi menyapu ke depan. Cahaya kuno yang luas dan kuat berkumpul di bawah tablet. Monumen Desolate besar disertai bayangan saat jatuh ke arah kelompok Lu Feng. Namun, ruang di dekatnya sekali lagi terdistorsi tepat saat monumen Desolate besar hendak mendarat. Kilatan dingin muncul di mata Lindong saat distorsi itu muncul. Tubuhnya melesat maju seperti sambaran petir dan muncul di Great Desolate Tablet. Cahaya ungu keemasan yang terang keluar dari tubuhnya. Seketika, tato naga ungu keemasan yang tak terhitung jumlahnya melingkari tubuh Lindong saat aura naga murni menyelimuti daratan. Mengom. Raungan naga bergema saat total 3.000 tato naga emas keunguan membubung ke langit. Mereka berkumpul dan berubah menjadi cakar naga emas keunguan berukuran 10.000 kaki. Dengan ayunan cakar naga, ruang itu sendiri terkoyak secara brutal. Setelah itu, cahaya emas keunguan menyala di mata Lindong saat cakar naga itu bertabrakan dengan kejam dengan tangan perak besar yang muncul secara misterius. Bentrokan di langit itu sangat dahsyat. Suara gemuruh menyebar, dan suara itu dapat terdengar dengan jelas bahkan dari jarak 100 mil. Tangan perak besar itu akhirnya berhasil didesak mundur kali ini. Cahaya peraknya juga sedikit meredup. Jelas bahwa tangan perak besar itu telah menderita di tangan serangan yang disiapkan Lindong. Siapa di antara 3 anjing tua Yuan Gate yang merupakan dirimu? Lindong menyeringai. Tatapannya tertuju pada tangan perak besar itu saat dia berkata perlahan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku masih orang yang sama dari 3 tahun lalu? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu dapat menyelamatkan siapapun dariku tanpa menunjukkan tubuh aslimu? Kau memang bocah yang merepotkan. Aku sudah tahu kau akan merepotkan saat itu. Namun, aku tidak pernah menyangka ini akan menjadi kenyataan. Sebuah suara samar terdengar saat cahaya berkedip di tangan perak besar itu. Karena kau tidak berani menunjukkan tubuh aslimu, biarkan aku menghancurkan mainanmu ini. Mata Lindong menjadi dingin. Dia menyerang ke depan saat cakar naga emas keunguan itu menghantam tangan perak besar itu dengan kejam. Ying Huan bergerak saat Lindong menyerang tangan perak besar itu. Dia langsung muncul di depan kelompok Lu Feng. Dengan mengepalkan tangannya, es menyebar di langit dan berubah menjadi banyak rantai es. Ujung-ujung rantai es ini mirip dengan ular berbisa saat mereka meliuk-liuk di udara dengan kecepatan kilat. Pada akhirnya, mereka menusuk tubuh kelompok Lu Feng. Lapisan es tumbuh dengan cepat di tubuh mereka berempat saat rantai es menembus tubuh mereka. Sebelum mereka sempat melawan, lapisan es telah membungkus mereka. Sebuah simbol kuno samar-samar berkedip di permukaan es, menyegel keempat orang di dalamnya. Ying Huan dan Lindong memiliki pemikiran yang sama. Saat ini mereka tidak tahu siapa di antara 3 raksasa gerbang Yuan yang tersembunyi yang telah dilawan Lindong dengan sekuat tenaga. Oleh karena itu, dia bertindak tegas dan menangkap kelompok Lu Feng, mencegah tangan perak besar yang sulit ditangkap itu menyelamatkan mereka. Tetua pertama Zuli, Little Marten, dan yang lainnya juga bergegas datang dari kejauhan. Mereka menyaksikan Lindong bertukar pukulan dengan tangan perak besar di langit saat ekspresi serius melintas di mata mereka.
Dari bagaimana orang yang bersembunyi itu bisa melawan Lindong dengan cara seperti itu meskipun mentransmisikan kekuatannya dari jarak yang sangat jauh, kekuatan orang ini jelas agak mengerikan. Dia mungkin telah mencapai tahap reinkarnasi. Cakar naga emas keunguan dan tangan perak besar beradu dengan ganas di langit. Setiap benturan akan menimbulkan gelombang angin kencang saat ledakan memekakkan telinga menyebar jauh ke kejauhan. Anjing tua Yuan Gate, aku pernah berkata sebelumnya bahwa kau harus menunjukkan tubuh aslimu jika kau ingin berurusan denganku. Menggunakan cara seperti itu terlalu menggelikan. Lindong berhasil menguraikan beberapa pola tangan perak besar setelah beberapa kali bertukar. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia mencibir. Namun, tidak ada yang membalas ejekan Lindong, tetapi serangan tangan perak besar itu semakin tajam. Anjing tua yang keras kepala. Cahaya dingin muncul di mata Lindong. Akhirnya, dia berhenti menahan diri. Tubuhnya bergerak dan langsung muncul di atas tangan perak besar itu. Cahaya hitam dan kilatan petir tiba-tiba menyebar dari telapak tangan Lindong seperti jaring laba-laba. Dalam beberapa saat, cahaya itu menyelimuti tangan perak besar itu. Kekuatan melahap dan energi petir yang dahsyat melonjak, menghancurkan kekuatan misterius yang tersembunyi di dalam tangan perak besar itu. Lindong tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan retakan segera mulai muncul di tangan perak besar itu. Tak lama kemudian, cahaya berhamburan dan tangan perak besar itu berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat menghilang menjadi ketiadaan. Ruang di depan Lindong terdistorsi ketika tangan perak besar itu hancur. Dia samar-samar bisa melihat sosok samar yang duduk di dalamnya. Meskipun Lindong tidak dapat melihat sosok itu dengan jelas, dia menyadari bahwa orang ini pasti salah satu dari 3 raksasa Yuan Gate. Lindong, sekarang kau punya sedikit kemampuan. Si gelandangan yang dulu memang sudah benar-benar berbeda sekarang. Kau berencana untuk membalas dendam pada kami bertiga, kan? Haha. Datanglah ke gerbang Yuan. Kami bertiga menunggu kedatanganmu. Kita lihat saja apakah kau benar-benar memenuhi syarat untuk menghancurkan gerbang Yuan kami. Ruang itu terdistorsi dan lenyap dengan cepat, sementara sosok itu juga menghilang secara misterius. Tidak ada sedikit pun fluktuasi energi. Mata Lindong sedingin es saat dia melihat sosok di dalam ruang terdistorsi itu menghilang. Segera setelah itu, dia perlahan mengepalkan kedua tangannya saat keinginan kuat untuk membunuh melintas di matanya yang hitam pekat. Kamu merasakannya? Ying Huan muncul di samping Lindong. Dia melirik ruang terdistorsi tempat sosok itu menghilang dan tiba-tiba bertanya. Lindong mengangguk sambil berkata dengan suara samar, aku merasakannya, orang itu menggunakan kekuatan simbol leluhur sebelumnya. Yuan Gate kemungkinan mengendalikan simbol leluhur. Ying Huan mengernyitkan alisnya saat dia menjawab dengan lembut, jika tebakanku benar, simbol leluhur di tangan Yuan Gate seharusnya menjadi yang paling tak terduga di antara 8 simbol leluhur besar. Simbol leluhur spasial. Tampaknya gerbang Yuan benar-benar menyembunyikan kekuatan mereka dengan baik selama beberapa tahun terakhir. Tidak pernah dalam mimpinya yang terliar ia membayangkan bahwa bahkan simbol leluhur spasial yang paling tidak dikenal pun telah mendarat di tangan mereka.